Salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Di dalam masyarakat ada beberapa tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, antara lain melalui doa, dan juga ada objek-objek penghormatan yang berkaitan dengan leluhur-leluhur yang telah tiada. Di zaman modern ini tidak semua bisa menerima, bisa memahami, bisa mengerti apa yang dilakukan oleh orang tuanya ketika menghormati leluhur-leluhur yang telah tiada. Jangankan umat awam di kalangan rohaniwan, di kalangan para biku di zaman Sang Buddha itu pun tidak langsung bisa mengerti. Ada satu riwayat ketika Sang Buddha melakukan satu perjalanan di sebuah jalan dan di pinggir hutan bersama dengan banyak biku pada waktu itu. Kemudian Sang Buddha di tengah jalan itu melihat seonggok tulang-tulang, kerangka-kerangka manusia. Kemudian secara tiba-tiba, secara spontan Sang Buddha pun menghentikan jalan, kemudian bersujud menghormat kerangka-kerangka manusia tersebut. Kemudian biku-biku yang lain itu merasa kaget juga, kenapa Sang Buddha orang suci, orang dihormati, kok mau-maunya menghormati kerangka-kerangka yang tidak tahu itu kerangka siapa. Kemudian Sang Buddha merespon dari pertanyaan dari salah satu murid Sang Buddha tersebut pada waktu itu, Ananda, sekalipun kamu sudah lama menjadi muridku, ternyata kamu tidak paham, tidak mengerti bahwa kerangka-kerangka manusia yang saya sujud ini dalam banyak kelahiran dan kehidupan mungkin pernah menjadi orang tuaku di dalam banyak kelahiran. Maka sebagai bentuk penghormatan saya mensujuti, saya menghormati kerangka-kerangka ini. Kemudian di situ pun Sang Buddha menjelaskan, mengkhotbahkan beberapa khotbah-khotbah yang panjang lebar, yang sampai sekarang pun khotbah itu dicatat oleh para pengikut-pengikut Buddha sampai sekarang, yang diberi judul dengan Sutra Bhakti Seorang Anak dan Kesulitan seorang anak itu untuk membalas kebaikan-kebaikan dari leluhur atau dari orang tua yang telah tiada. Di dalam sutta itu, di dalam khotbah itu, Sang Buddha menjelaskan, sekalipun umurmu diperpanjang dan kehidupanmu itu dipakai sepenuhnya untuk membalas kebaikan orang tuamu, waktu untuk membalas kebaikanmu itu tidak pernah akan cukup waktunya, sekalipun umurmu sudah diperpanjang. Jadi ini Sang Buddha ingin menjelaskan pengorbanan dan pengabdian seorang tua untuk anak-anaknya itu luar biasa, tidak pernah bisa terbalaskan dari anak. Bahkan Sang Buddha menjelaskan, sekalipun kamu berbakti kepada orang tuamu, karena bakti, karena pikiranmu, karena badan jasmanimu sampai hancur, lebur, jadi debu, kamu pun belum sebanding dengan membalas kebaikan-kebaikan dari orang tuamu yang telah tiada. Namun Bapak Ibu, bukan berarti sama sekali kita tidak bisa berbakti kepada orang tua sama sekali, tidak ada perbuatan-perbuatan yang sebanding dengan pengorbanan orang tua yang diberikan anaknya, tidak demikian. Sang Buddha menjelaskan bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak sebagai tanda bakti kepada orang tuanya, baik orang tuanya itu masih hidup maupun ketika orang tuanya telah meninggal. Ketika orang tuanya masih hidup, rasa bakti seorang anak bisa ditunjukkan kepada orang tuanya. Yang pertama, apabila orang tuanya itu belum meyakini, belum percaya hukum sebab dan akibat, kita sadarkan bahwa hukum sebab dan akibat itu ada. Di dalam agama Buddha, hukum sebab akibat ini adalah hukum karma.
Di tempat lain pun sebenarnya ada, cuma pakai istilah yang berbeda, hukum tabur tuwe. Ya, siapa yang menanam itu atau yang menuai. Kita harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita, ya cepat atau lambat, mau tidak mau, kita pun sendiri yang harus memanennya. Kalau kita berbuat baik pun ya kita akan memanennya, berbuat jahat pun akan memanennya. Diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan juga hukum sebab dan akibat itu tidak pernah akan keliru. Ya, kalau kita berbuat baik nanti yang panen adalah orang lain, tidak demikian. Kalau berbuat jahat nanti yang menerima akibatnya orang lain, tidak demikian. Siapa yang menanam itulah yang akan menuai. Harus meyakini bahwa kalau kebaikan yang kita lakukan maupun kejahatan yang kita lakukan tidak berbuah dalam kehidupan saat ini, bisa berbuah dalam kelahiran-kelahiran yang akan datang. Apapun kebaikan maupun kejahatan yang kita terima saat ini juga efek ya dari karma-karma perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di masa lampau. Jadi kita mengakui bahwa kehidupan ada 3 fase, yang lalu, saat ini, dan yang akan datang. Kita percaya bahwa hukum sebab akibat itu ya, hukum karma itu hukum yang sangat adil sekali. Maka kita sadarkan orang tua kita untuk mempercayai itu. Dengan percaya itu sepenuhnya, orang tua terpacu untuk berbuat kebajikan-kebajikan dalam kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Dialah yang akan memanen hasilnya. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, kalau sekiranya orang tuanya kehidupan saat ini itu medit pelit ya, karena ada beberapa sekalipun sudah hidup makmur, namun karena orang tua ingat kesulitan-kesulitan di masa mudanya, secara materi sekalipun sudah cukup, namun enggan untuk membagi, enggan untuk berbagi kepada orang lain. Kita sadarkan yang tadinya orang pelit menjadi orang yang dermawan. Kemudian ya masih banyak hal lain sebetulnya ya. Kita bersama-sama kita meyakini bahwa apa yang kita perbuat ya itu akan membuahkan kebaikan maupun akan membuahkan penderitaan bagi mereka yang berbuat jahat. Dan pada kesempatan ini kita juga meyakini bahwa penghormatan kepada orang tua salah satu yang di samping saya jelaskan tadi, yaitu ada yang merawat sisa kremasi atau simbol-simbol dari leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Di zaman dahulu itu ada seseorang anak ya sudah jadi seorang penguasa, itu tidak meyakini simbol-simbol leluhurnya. Pernah ada orang bijaksana datang ke istana, kemudian di istana itu melihat foto, ada sebuah foto. Kemudian si ini mengatakan, boleh nih foto ini saya ludahi atau saya robek, saya bakar. Ya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena dalam foto ini ada gambaran jelas tentang orang tua saya. Ya, kamu kan tidak percaya simbol-simbol, kenapa tidak boleh? Nah, dari penjelasan itu dijelaskan bahwa dari foto yang dilihat ya itu sebagai simbol ya, sebagai lambang keberadaan dari orang tua kita. Demikian pula sisa kremasi yang berupa abu. Ya, kita pun tidak boleh semena-mena karena di situ ada simbol orang tua kita atau lambang orang tua kita. Semoga dengan kita rawat sebagai sarana objek penghormatan anak yang berbakti kepada orang tua dalam bentuk sisa kremasi ini, rasa bakti yang tinggi tetap terpelihara sampai kapanpun terhadap orang tuanya sebagai bentuk ya balas budi seorang anak kepada orang tuanya. Di samping sebagai balas budi ya dalam bentuk penghormatan fisik ya, kita juga bisa melihat dalam bentuk fisik ya, sekalipun beliau itu arwah-arwah beliau itu sudah tidak memerlukan makanan lagi sebetulnya, namun kenapa di depan altar ini kok ada makanan-makanan yang lengkap sekali, padahal secara fisik tidak membutuhkan lagi. Ini juga sebagai simbol ya, sebagai bakti seorang anak kepada orang yang telah tiada. Semasa hidup orang tua kita pun biasa menyediakan makanan ya, menyediakan makanan, dan hari ini pula juga kita tidak melupakan, tidak melalaikan kebiasaan menyediakan makan ini. Ini akan menimbulkan rasa bahagia arwah
dengan rasa bahagia arwah, karena arwah tetap dirawat, dipelihara, ya dilayani oleh keturunannya, akan membentuk arwah itu perasaan bahagia. Dengan perasaan bahagia yang dimiliki, yang diciptakan sendiri, itulah yang mendukungnya untuk telakinya di alam-alam bahagia. Dan juga kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk telakit di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, jika meninggal orang tersebut akan dijemput dan ditaruh, ditempatkan di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap umat beragama, hidup bahagia sejahtera, panjang umur kalau mati masuk surga. Semoga harapan keluarga saat ini menempatkan abu jenazah diiringi dengan doa-doa almarhum dan almarhumah apabila belum terlahir, belum terkondisi telah di alam surga bahagia, yang menjadi harapan dari putra-putri beliau, dengan dukungan doa, dengan persembahan ini, dan juga ditempatkan di tempat yang layak, di tempat penitipan abu ini, benar-benar merasa puas dan lega karena mempunyai kesempatan untuk berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Selamat jalan almarhumah dan almarhum, semoga dengan doa dan bakti dari keluarga yang kau tinggalkan, engkau segera telah di alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan dari putranya atau putrinya mengangkat abunya, ya, yang lainnya beranjali, tangannya di depan dada, nanti kita kode, ya. Apa dulu ya? Apa dulu?